Kami bersyukur karena firman-Mu selalu diucapkan di setiap kehidupan kami. Sebab firman-Mu itu Kristus yang diam di antara kami. Biarlah malam ini Tuhan, anak-anak-Mu boleh berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kasih, dan berjumpa dengan kuasa. Kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Menjua-jua kita kerina. Menjua-jua pendeta. Menjua-jua pendeta. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan dapat kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan malam ini kita akan bahas tema anak-anak Allah di tengah-tengah pandemi global. Ada dua bagian ayat Alkitab yang akan kita baca dan renungkan. Yang pertama dari Roma 8 ayat 14 sampai 17 dan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 5. Dan saya akan meminta kesediaan Diaken Ita untuk membaca dua bagian ini buat kita. Baik pendeta. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Selanjutnya, Roma 12, ayat 1 sampai 5. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terima kasih Ibu Diaken Ita, dan saya akan mulai dengan share screen buat kita mengalami dua kebenaran ini. Mohon izin untuk saya share screen.
Ya, Silahkan Pak. tema ini tidak mudah karena dalam dunia sekarang ini keadaan pandemi yang begitu hebat, banyak sekali tips dan banyak sekali solusi atau jalan keluar. Tapi saya hanya mau fokus pada firman Allah. Saya bukan seorang dokter, bukan juga seorang politisi, seorang ekonom, tapi saya seorang hamba Tuhan yang ingin mengajak jemaat untuk melihat segala sesuatu dari prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kayak beri tandu, mejua-jua, haleluya. Perhatikan, Rasul Paulus masuk di kota Roma, dan Roma bukanlah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus mengunjungi kota Roma, di sana banyak orang percaya yang terdiri dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, dan juga pendatang-pendatang. Dan di sana ada ketakutan yang begitu hebat karena kekuasaan Imperium Romawi. Dan di sana banyak sekali penghinaan-penghinaan terhadap jemaat orang-orang percaya. Sehingga Paulus tampil pertama kali dan dia berkata dalam Roma 1 ayat 16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Bahasa aslinya, aku tidak malu memberitakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, dan selanjutnya orang Yunani dan orang-orang percaya. Dan yang bisa menyatukan semua orang dari berbagai jenis latar belakang ialah iman kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga kitab Roma sangat kuat pesannya, dibenarkan karena iman. Jadi ini deklarasi Paulus untuk meneguhkan orang-orang percaya. Nah, kita lihat tema kita, mengapa dan untuk apa kita disebut anak Allah. Dalam tradisi masyarakat Romawi, ada sebuah otoritas yang mutlak dimiliki oleh seorang ayah, yang namanya patria potestas. Bahasa Latin patria potestas artinya hak absolut seorang ayah terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya. Selama anak itu belum berkeluarga, seluruh hidupnya dikuasai oleh sang ayah dengan kekuasaan yang disebut patria potestas. Tetapi kita juga tahu dalam sejarah bahwa seorang anak yang berhak mewarisi seluruh tahta kerajaan, anak-anak yang berhak mewarisi semua warisan keluarga hanyalah anak laki-laki. Dan jika ada keluarga yang tidak punya anak laki-laki, maka keluarga itu, bapak itu wajib mengadopsi anak laki-laki dari keluarga lain yang sering disebut mansipatio, dengan simbol menggunakan timbangan dengan cara seolah-olah mereka jual beli, dan kemudian selesai lalu
Bapa yang baru melaporkan kepada praetor, dan upacara ini disebut upacara vindicatio. Nah, saya mau terangkan secara praktis. Jadi, Bapak, Ibu-ibu, caranya kalau seseorang tidak punya anak laki-laki, itu hukum Romawi mewajibkan dia untuk punya anak laki. Jika beberapa tahun istrinya tidak lagi melahirkan anak laki, maka pria itu mesti mengadopsi anak. Dan disepakati. Cara mengadopsinya, mereka menggunakan timbangan. Timbangan yang biasa di pasar itu. Ya, contohnya begini. Jadi ini contoh timbangannya, lalu kemudian ini anak timbangannya. Ya. Sorry, saya ambil sesuatu yang warnanya harus berbeda. Nah, ini timbangannya, ini anak timbangan. Jadi yang punya anak pegang anak timbangannya, lalu yang mau menjual, yang mau membeli pegang timbangannya. Mereka tukar 3 kali. 1, 2, 3. Maka pria ini telah mengambil anak dari keluarga ini. Ini yang disebut mansipatio. Tetapi supaya peristiwa ini sah secara hukum negara, Bapak yang baru ini melaporkan kepada panitra, namanya Paedro. Dicatatkan, dan waktu upacara itu berlangsung, mereka perlu saksi. Berapa orang? 7 orang. Kenapa 7 orang? Karena bagi orang Yahudi, angka 7 adalah angka sempurna. 7 angka sempurna itu didapat dari 4 tambah 3. Bukan 5 tambah 2, bukan 6 tambah 1. 4 tambah 3 atau 3 tambah 4. 3 itu bicara tentang Tritunggal. 4 itu bicara tentang 4 penjuru mata angin, sehingga Allah berkuasa atas sisi bumi, segala penjuru, sehingga angka 7 adalah angka sempurna. Makanya kalau saudara baca Alkitab, banyak sekali angka 7. 7 sida-sida di kitab Ester, 7 perkataan di kayu salib, 7 jemaat di Asia Kecil, mengampuni 7 kali, 70 kali. Itu angka 7 itu bicara kesempurnaan. Nah, tapi kalau orang-orang yang suka main judi, biasanya angka berapa? Biasanya angka 9 atau angka kecil. Yang tahu dan diam-diam itu jangan-jangan masih main judi sampai sekarang gitu ya. Nah, kemudian anak itu sudah menjadi milik keluarga yang baru. Jika seandainya suatu ketika ibu ini melahirkan anak laki-laki dan dia menuntut haknya bahwa dia ahli waris, maka 7 saksi yang tadi itu bersaksi di pengadilan bahwa anak ini sah menjadi milik keluarga yang baru dan dia berhak atas seluruh warisan. Nah, Bapak Ibu-ibu, peristiwa semacam ini terjadi terhadap Kaisar Nero. Ingat ya Bapak Ibu-ibu, Kaisar Nero itu bukan anak bangsawan. Kaisar Nero itu adalah anak angkat dari Kaisar Claudius.
Karena Claudius itu hanya punya satu anak perempuan namanya Octavia. Karena hukumnya anak perempuan tidak berhak atas warisan, maka Claudius mengangkat Nero. Dan ketika Nero jadi kaisar, Nero melihat Octavia begitu cantik, sekalipun nggak ada hubungan darah, tetapi sebenarnya dia sudah menjadi adik kandungnya. Lalu dia memaksa senat di Roma untuk mensahkan undang-undang bahwa anak angkat bisa menikah dengan anak kandung. Makanya Nero kawin dengan Octavia yang adalah sebenarnya adiknya sendiri. Itu yang disebut perkawinan incest. Dan dalam sejarah manusia, perkawinan incest itu selalu dampaknya buruk sekali buat banyak orang. Nah, kita lihat selanjutnya, Bapak, Ibu-Ibu. Jadi, perhatikan ada 4 konsekuensi logis dari upacara mansipatio. Yang pertama, anak yang diangkat itu kehilangan seluruh hak di keluarga lama dan punya hak dan ayah baru di keluarga baru. Ini tradisi masyarakat Romawi bertahun-tahun ya sebelum Paulus dan murid-murid datang memberitakan Injil. Yang kedua, anak yang diangkat ini dia menjadi ahli waris di keluarga baru. Sekalipun kelak ada anak laki-laki yang lahir. Yang ketiga, secara hukum, seluruh kehidupan lama anak diadopsi itu di keluarga lama dinyatakan dihapuskan, termasuk hutang piutangnya, dan kemudian dia hidup baru di keluarga baru. Dan yang keempat, secara hukum, anak itu berhak mutlak menjadi milik dari ayah baru, patria potestas dari ayah yang baru. Nah, kasus itu juga yang terjadi seperti yang saya terangkan terhadap kasus Nero. Nah, Nero itu termasuk yang paling jahat. Jadi saya sarankan kalau ada Bapak Ibu yang punya anak, jangan kasih nama Nero. Karena tetangga saya di Ambon, itu karena begitu jahatnya anjingnya, sehingga banyak orang memanggil anjingnya itu Nero. Nah, apa konsekuensi mansipatio bagi kita? Yang pertama, ini dia, inilah pesan Injil itu. Inilah alasan kita disebut anak Allah. Yaitu kita dahulu adalah milik keluarga yang lama, tabiat kita yang berdosa, yang mutlak terikat, tetapi sekarang oleh kasih Allah, kita telah diangkat dan masuk dalam ikatan kasih dalam keluarga Allah. Nah, sejarah mansipatio itu dimanfaatkan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan begitulah caranya orang-orang percaya menghilangkan atau keluar dari keluarga lama dan menjadi keluarga yang baru. Yang kedua, kehidupan lama tidak punya hak lagi atas kita. Dosa tidak punya hak lagi. Tetapi Allah yang punya hak mutlak atas kita dengan istilah patria potestas itu. Yang ketiga, semua yang lama sudah dibatalkan, bahkan hutang dosa sudah dihapuskan, dan kita mulai dengan hidup baru bersama Allah, dan kita berhak mewarisi seluruh kekayaan Bapa kita. Dan yang keempat, kita bersama Kristus dalam pembacaan kita
menjadi pewaris kerajaan Bapa. Apa yang Kristus warisi, kita juga mewarisinya, baik dalam penderitaannya, kebangkitannya, kehidupannya, dan kemuliaannya. Ayat 17. Di ayat-ayat terakhir dari pembacaan kitab Roma 8, bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara kita. Nah, perhatikan, saksi yang mengatakan kita adalah anak Allah bukan 7 orang, tetapi ayat 16 berkata saksinya ialah Roh Allah dan roh kita, sehingga kita memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Perhatikan dua istilah ini. Ya Aba itu sapaan akrab, seperti layaknya kalau orang Ambon ke Belanda-Belandaan, panggil bapaknya itu papi. Kalau yang sedikit ke Inggris-Inggrisan, dedi. Kalau yang sedikit ke Betawi-Betawian, babe. Ya, kalau anak saya, dua-duanya pria, panggil saya itu pi. Pi itu kepanjangan dari papi. Dan begitu akrabnya hubungan itu sehingga bisa bicara seperti seorang bapa dengan anak, sehingga hubungan kita dengan Bapa di sorga seperti seorang bapa dengan anaknya, sehingga dia tidak perlu formalistik. Anak saya kalau minta uang, dia tidak perlu mengetuk kamar saya, kemudian dia bilang selamat pagi Bapak Pendeta Nusliur, mantan ketua sinode GKO, bolehkah saya minta uang Rp5.000? Itu tidak perlu dia lakukan. Dia langsung bilang, Pi, bagi dong duit. Buat apa? Mau isi bensin? Itu sederhana sekali. Sehingga jangan bikin kita bikin rumit. Satu-satunya agama di dunia yang memanggil Allah itu Bapa hanyalah Kristen. Dan itulah hubungan yang sangat dahsyat, sehingga jangan bikin rumit hubungan kita dengan Bapa. Roh Allah menuntun kita untuk memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca di Roma 8 tadi ayat 26, bahkan Roh Allah itu bisa menggantikan kita untuk berdoa ketika kita tidak bisa berdoa. Sehingga seringkali saya bercanda, lebih gampang ketemu Allah Bapa daripada ketemu seseorang di gereja. Kita lanjut. Dalam kosakata bahasa Inggris, Bapa itu ada dua istilah, paternity dan fatherhood. Paternity itu hubungan di mana seseorang bertanggung jawab secara fisik. Seorang anak yang sudah nggak punya orang tua, itu negara bisa serahkan kepada satu keluarga yang kaya untuk mengasuhnya. Itu namanya paternity. Tetapi kalau fatherhood, itu Bapa itu datang dan mendekatinya dan mengambilnya. Sehingga kata fatherhood lebih dikenakan kepada Allah yang mendekati manusia dengan belas kasihannya dan manusia meresponsnya dalam Kristus. Dalam perjanjian lama, kita tahu umat Israel terikat perjanjian dengan Allah, dan bagaimana mereka hidup tergantung mereka memelihara perjanjian dengan Allah. Dalam perjanjian baru, justru manusia diadopsi menjadi anak kerajaan Allah. Bisa kita lihat juga selain Roma 8 ayat 14-17, ada juga di 1 Korintus 1 ayat 9, Galatia 3 ayat 26-27, 4 ayat 6-7, bahkan di 1 Yohanes 3 dia menyebutkan sebagai anak-anak Allah yang disucikan menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Pertanyaannya, mengapa mesti kita jadi anak Allah? Ingat bahwa Allah ingin supaya karakter dan sifat-sifat Allah dimultiplikasikan bagi dunia,
dan yang bisa melakukannya hanyalah anak-anaknya, karena ada dalam satu prinsip perjanjian yang sama, punya karakter yang sama, dan punya visi misi yang sama, sehingga Allah Bapa ingin punya sebanyak mungkin anak. Bisa kita lihat di 1 Yohanes 3. Dan selain multiplikasi, kitab Matius berkata, dari buahnya orang bisa mengenal pohonnya. Dalam cerita Yesus di dalam Matius 6, kita juga temukan bahwa melalui perbuatanmu yang baik, Bapa di sorga dipermuliakan. Nah, sekarang kita masuki pandemi. Bapak, Ibu-ibu, pandemi yang kita hadapi sekarang bukan hal yang baru. Pernah dialami di dunia. Ya, ini saya ambil dari Google dan semuanya dipercaya. Tahun 165 Masehi, itu ada 5 juta orang mati karena virus Anthrax plague, sejenis cacar. Tahun 541, 25 juta orang mati karena penyakit pes. Penyakit pes ini dari tikus, makanya hati-hati dengan hewan yang satu ini. Tahun 1300-an ada namanya The Black Death karena hampir 200 juta orang mati. Satu bangsa Indonesia itu, bayangkan. Penyakit pes juga. Tahun 1852 ada kolera yang ketiga, 1 juta orang mati. Tahun 1890 ada flu Rusia, 1 juta mati. Tahun 1910 ada kolera, itu 800.000 mati. Tahun 1918, 2 sampai 50 juta orang mati karena influenza. 2 juta mati tahun 1956. Flu Hong Kong tahun 68, 1 juta. Tahun 2005 sampai 2012, 36 juta mati karena HIV AIDS, termasuk banyak saudara-saudara kita. Nah, Bapak, Ibu-ibu, dan tahun 2019, Corona, kita nggak tahu nanti ada virus apa lagi, mungkin Camry, atau Toyota, atau Kijang, atau apalah, kita nggak tahu. Ada saja, ya, dan seluruhnya berpengaruh kepada keluarga, gereja, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Perhatikan semuanya ini asal-usulnya dari binatang. Tapi HIV/AIDS juga sebenarnya yang ini disebarkan oleh binatang. HIV/AIDS itu sebenarnya penyebar utamanya itu seorang pria. Karena dia berhubungan badan dengan seekor simpanse di Afrika Barat. Sehingga ketika dia berhubungan sama istrinya, terjadilah virus itu sampai melanda seantero negeri, termasuk negeri-negeri kita yang Bapak Ibu tahu sendiri. Ya, banyak anak-anak muda yang mati karena HIV/AIDS. Nah, jadi ternyata ada pandemi yang lebih ngeri. Karena itu disebarkan oleh hewan. Tapi dalam kekristenan di Kekaisaran Romawi, itu bukan main. Kekaisaran Romawi dengan kemegahan dan keyakinannya, kekuasaan kaisar dan antek-anteknya, penyebaran dan kekuasaan Imperium Romawi di segala bidang, dan gereja mengalami penganiayaan yang sangat besar, yang terjadi pembunuhan yang sadis, sehingga banyak orang jadi murtad, mati syahid, tapi juga ya banyak yang mati syahid, dan juga ada banyak yang murtad. Dan itu juga saya menyebutnya sebagai sebuah pandemi. Pandemi yang lain disebarkan oleh hewan, tapi pandemi yang satu ini
dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya berakal budi. Jadi itulah konteks sehingga Injil bicara di Roma seperti yang sekarang kita hadapi. Injil juga bicara di tengah-tengah kehidupan kita di bangsa kita. Bapak Ibu, saya tidak sama sekali tidak menjelaskan dan tidak menerangkan bagaimana caranya menghadapi pandemi, karena semua protokol WHO sudah diumumkan. Protokol pemerintah pusat, daerah, dan lokal sudah diumumkan. Ya, segala macam cara sudah dilakukan. Nanti kita bahas, tapi kenapa Pak? Ada banyak hamba Tuhan yang mati karena corona, ada banyak anak-anak kita yang luar biasa takut Tuhan, keluarga-keluarga yang begitu melayani Tuhan begitu luar biasa, kok bisa menjadi korban? Saya akan tunjukin bagaimana ayat-ayatnya di luar teks yang saya sampaikan. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita menghadapi situasi pandemi ini. Apa yang mesti dilakukan? Paulus bilang sama orang di Roma, masih konteks ini, yaitu yang disebut coram Deo. Corona sekarang bisa diatasi dengan coram Deo. Coram Deo ini bahasa Latin artinya hidup di hadirat Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa saya tidak bikin tips apapun yang sifatnya teknis karena sudah banyak ahli. Bahkan kadang-kadang banyak pendeta tiba-tiba menjadi ahli corona. Majelis-majelis kadang-kadang tiba-tiba menjadi ahli corona. Saya harus jujur, saya ikuti semua peraturan protokol yang diberlakukan di negara, dan saya dorong keluarga saya, wajibkan keluarga saya untuk mempraktekkan semuanya. Karena itu pemerintah, para dokter, para medis, WHO, dinas kesehatan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dengan hikmat-hikmat khusus untuk mengajarkan how to manage hidup kita menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Tetapi Paulus menghadapi situasi itu dengan mengajarkan prinsip living sacrifice, ya, atau coram Deo. Yang pertama, Roma 12 ayat 1 sampai 5, dia ayatnya berkata, persembahkan tubuhmu. Ingat, tubuh kita itu terdiri dari ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada hati. Apa artinya? Persembahkan tubuhmu artinya kalau dipertelin satu-satu, maka jari-jari saya ini mesti dipersembahkan, tangan saya mesti dipersembahkan, mulut saya mesti dipersembahkan, mata saya mesti dipersembahkan, ya, kaki saya dipersembahkan. Bahkan mohon maaf, alat vital kita pun dipersembahkan. Itu yang disebut hidup dalam coram Deo. Semua yang kita miliki dipersembahkan buat Tuhan. Termasuk teknologi-teknologi yang kita gunakan. Dunia menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, bahkan bisa dipakai untuk merusak dan mendapatkan keuntungan. Tapi anak-anak Allah memanfaatkan teknologi, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk menyebarkan kabar baik bagi dunia, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk memanfaatkan teknologi bagi kepentingan kita. Itu yang disebut persembahkan tubuh. Karena persembahkan tubuh itu Paulus melihat orang-orang yang datang ke bait Allah itu mempersembahkan kurban. Kurbannya bukan uang, bukan barang, tetapi hewan yang hidup. Dan orang datang ke bait Allah di zaman itu tidak bawa hewan. Kenapa? Karena jauh tempatnya.
Dari Nazaret ke Yerusalem itu perlu 7 hari 7 malam jalan kaki waktu itu. Bagaimana mungkin dia bawa seekor domba? Kemungkinan dombanya bisa cacat, atau orang yang bawa pun bisa cacat. Karena itu para imam mempersiapkan hewan-hewan kurban di belakang bait Allah. Lalu mereka memilih. Nanti di ayat 2 itu persembahkan tubuhmu. Mereka memilih yang layak, yang sempurna. Lalu orang-orang yang datang cukup bawa uang. Untuk apa? Tinggal bayar sesuai dengan kemampuannya dan hewan itu diambil dan dipersembahkan. Itulah sebabnya ada ruang yang dibuka. Para imam di bait Allah, para pemimpin di bait Allah punya ruang untuk berbisnis, mencari keuntungan. Maka mereka buka ruang di depan bait Allah sehingga banyak orang berjualan. Disitulah Yesus mengembalikan standar bait Allah. Kenapa rumah Bapakku, rumah doa dijadikan sarang penyamun. Jadi sebenarnya Yesus tidak hanya usir orang-orang yang berjualan, tapi dia sedang memukul telak para imam dan penyelenggara ibadah yang telah mencari keuntungan di bait Allah itu. Jadi kalau Bapak Ibu bicara persembahkan tubuh, berarti seluruh tubuh kita. Kalau dipertelin satu-satu, dipersembahkan. Itu sebabnya di kitab Matius, satu kitab Lukas, Yesus bilang kalau tanganmu menyesatkan engkau potong dan buang. Lalu jangan, lebih baik masuk dengan satu tangan tidak ada daripada seluruh tubuhmu diserahkan ke neraka. Kalau matamu menyesatkan engkau cungkil dan buang. Jangan sampai gara-gara mata itu seluruh tubuhmu diserahkan ke neraka. Itu artinya apa? Putus hubungan dengan semua dosa dan kecemaran. Itu kita evaluasi seluruh hidup kita. Benar enggak kita ini anak-anak Allah yang sudah diadopsi dan memiliki cara pandang yang baru? Yang kedua, ayat 2, transformasi hati supaya mengenal kehendak Allah. Ada orang yang mati gara-gara pencuri, jatuh ke dalam got, lalu orang bilang karena kehendak Allah. Ada orang mati di atas perut pelacur, dibilang mati karena kehendak Allah. Jadi hamba-hamba Tuhan mesti jujur dan kritis. Dia mati karena kehendak Allah atau karena kejahatannya sendiri. Ada orang mati karena kena HIV AIDS, lalu didoakan sebelum dikuburkan, saudara-saudara, inilah kehendak Allah. Wih, hebat sekali. Sejak kapan kehendak Allah membolehkan orang HIV AIDS? Jadi kita gereja mesti kritis dan jujur bahwa kehendak Allah itu hidup dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, mengalami hidup Allah secara konkret di bumi. Kita nggak mengawang-awang. Ya, ada orang bilang kita dalam pandemi cepat masuk surga. Saya mau beritahu, surga itu tempat kediaman Allah. Tempat kediaman kita di bumi. Jadi apa artinya? Artinya Tuhan mau supaya surga terjadi di bumi. Dan karena itu Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi itu bisa rumah kita, bumi itu bisa PJJ kita, bumi itu bisa gereja kita, bisa kompleks di mana kita hidup, dan bahkan di bangsa ini. Itu yang disebut kerajaan Allah bermanifestasi di bumi. Jadi jangan cepat-cepat minta masuk surga, karena masuk surga cuma 2 cara. Yang pertama terangkat, yang kedua mati. Nah, mungkin bagaimana terangkat orang kita semua di dalam rumah, plafonnya kan keras itu, nanti bisa mental lagi jatuh ke bawah. Yang kedua, jangan mati sekarang. Kalau mati sekarang nggak enak. Kenapa nggak enak? Ya, orang nggak bisa berkunjung, nggak bisa pesta, nggak bisa menari-menari, nggak bisa.
Karena itu jangan minta cepat masuk surga. Yang benar itu kita hidup menjadikan bumi seperti di surga. Itu kan doa Bapa kami yang tidak pernah lalai dalam ibadah Minggu GBKP sebelum berkat. Saya pernah pimpin khotbah di satu jemaat GBKP Runggun tertentu, saya nggak sebut namanya, dan waktu habis kebaktian, saya tanda kutip ditegur, sebenarnya nggak ditegur, cuma diingatkan oleh diaken. Pak Pendeta, tadi semua udah bagus, wah khotbahnya luar biasa. Tapi Pak Pendeta ada lupa satu hal, apa itu? Bapak tidak mengucapkan doa Bapak kami. Nah, itu saya ingat betul, makanya kalau saya dapat kesempatan khotbah di GBKP, yang saya ingat itu doa Bapak kami nggak boleh lewat. Karena bagi orang GBKP, kalau nggak ada doa Bapak kami, ibadah itu nggak sempurna. Kan harus selalu nah, perhatikan kata-kata doa Bapak kami itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi yang terjadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Nah, itu yang jadi soal. Yang keempat, hormati setiap anggota tubuh yang berbeda-beda. Ayat 4 dia bilang, kita satu tubuh tetapi fungsi beda-beda. Jari ibu jari beda fungsinya, jari telunjuk beda fungsinya, jari tengah beda fungsinya, jari kelingking beda fungsinya, jari manis beda. Tetapi satu tubuh. Jadi nggak boleh ada penghinaan, nggak boleh ibu jari, nggak boleh jari nggak boleh jari ibu jari begitu indah memberi pujian, lalu kemudian jari kelingking bilang, waduh, mulia sekali itu tugas ibu jari. Boleh nggak aku yang melakukan fungsi ibu jari? Nggak bisa. Kalau jari kelingking melakukan fungsi ibu jari, wah orang tersinggung, itu nggak boleh. Ada tugasmu, ini tugas ibu jari, memberi pujian. Tugas jari telunjuk, menunjuk atau memerintah. Tugas jari tengah nggak ada, dia cuma ada di tengah dan lebih tinggi dari yang lain. Kalau di Eropa Amerika, jari tengah jangan diangkat sendiri, itu sangat berbahaya. Jari kelingking tugasnya itu pakai cincin kawin. Jari manis ini apa? Kalau di Tanah Karo, ini pakai untuk cek ayam udah bertelur belum. Jadi masing-masing punya tugas ada. Ya. Jadi jadi orang harus saling menghormati itu. Ya, di kitab Korintus dia bilang, mata tidak bisa berkata dia lebih penting dari mulut dan seterusnya. Nah, ayat 5 dia bilang begini. Perhatikan ayat 5, dia bilang kita menjadi anggota tubuh yang saling membutuhkan. Jadi saling membutuhkan itu begini, kita udah satu tubuh, tapi kita harus menjadi seorang kepada yang lain. Saya kasih contoh, ya. Kalau mata melihat di sana kuning-kuning, yang perintah ke sana itu otak. Tetapi tangan bilang, aku nggak nyampe. Jauh. Otak bilang, kaki bawa ke sana. Waktu kaki bawa ke sana, tangan disuruh rasa, ambil. Waktu tangan pegang, otak tanya, itu rasa gimana tangan? Ini empuk, hangat-hangat. Lalu otak bilang, jangan kasih masuk ke mulut. Harus lewat hidung. Karena hidung itu quality control. Jadi hidung cium dulu. Begitu hidung cium, langsung kasih masuk di mulut. Oh, rasanya ternyata durian dari Tanah Karo. Enak sekali. Pertanyaannya sekarang, apakah anggota tubuh lain itu komplain? Apakah tangan berkata, waduh aku yang ngambil, kok mulut yang makan? Atau mungkin kaki berkata, aku yang bawa ke sana, kenapa mulut yang makan? Atau mata berkata, aku yang lihat, kenapa mulut makan? Karena mulut sudah mempersembahkan tubuhnya buat Tuhan, mulut sudah diserahkan kepada Tuhan, mulut berkata begini, aku yang makan, tapi kita semua dapat energinya. Itu yang namanya saling.
Besoknya mata lihat lagi, kuning-kuning, empuk-empuk. Dia suruh tangan ambil. Tangan bilang nggak bisa. Kaki bawa ke sana, kaki bawa. Sampai di sana tangan begitu pegang, otak tanya, rasa gimana? Tangan bilang kayak kemarin. Hangat-hangat, empuk-empuk. Lalu otak bilang, jangan langsung ke mulut. Kasih hidung cium. Hidung bilang, aku nggak mau kerja dengan tangan. Kemarin dia korek hidung berdarah, jadi aku nggak mau kerja sama tangan. Lalu tangan bilang, nggak apa-apa hidung, tanpa kau juga aku bisa langsung. Begitu langsung masuk ke mulutnya, mulut langsung bilang, enak. Ya, ternyata ingat, tidak semua kuning itu durian. Apa yang terjadi? Semua berkata, rasain lo mulut. Makanya kau makan itu kotoran. Mulut bilang, nggak apa-apa, aku yang makan, tapi kita semua dapat energinya. Jadi perhatikan tubuh Kristus itu. Siapa berbuat baik itu berguna buat tubuh. Siapa yang berbuat salah itu semua kena dampaknya. Itu sebabnya Alkitab tidak mengizinkan ada oposisi dalam gereja. Alkitab menunjukkan perbedaan-perbedaan itu saling melengkapi, membangun tubuh Kristus. Ini prinsip-prinsip Alkitab yang harus kita praktekkan. Kita perhatikan yang beberapa lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya Coram Deo itu tetap berkuasa? Nah, ada 4 prinsip. Nanti kita bahas secara singkat. Yang pertama itu dalam Ulangan 11 ayat 89 dan ayat 18. Prinsip yang pertama 4M. Ini metode Tuhan, bukan metode saya. Ini asli metode Tuhan ketika Tuhan suruh Musa bicara sama orang Israel setelah dia berfirman di Gunung Sinai itu. Lalu Tuhan suruh Musa kasih tahu orang Israel, dari ayat 18 dia berkata, jadi kamu harus menaruh firman di hati, meletakkan di jiwa, taruh di tangan, dan taruh di dahi. Artinya firman itu diterima di hati, direnungkan, dilakukan, baru dibagikan. Kami pakai istilah M, menerima firman di hati, merenungkan firman, melakukan firman, membagikan. Tidak boleh dibalik. Yang benar itu terima dulu, simpan di hati. Berbahagialah orang yang menerima firman, bukan yang berdebat tentang firman. Renungkan dia, apa kata Tuhan buat saya dosa apa yang ditegur, apa peneguhan buat saya. Kemudian kita praktekkan firman itu, baru kita cerita buat orang lain. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami Coram Deo, dan kalau kita hidup di dalam Coram Deo, apapun yang kita hadapi termasuk pandemi, kita tidak akan panik dan kekhawatiran. Kenapa? Karena kuasa Injil lebih hebat dari pandemi apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, ini beberapa pertanyaan yang nanti kita diskusikan ketika ada sharing di antara kita. Saya membaca sejumlah buku untuk menolong pertemuan ini, dan izinkan saya mengucapkan bujur melala, Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ita sebagai moderator untuk menginisiasi apakah kita diskusi kelompok atau langsung ke ruang yang terbuka. Silakan.